Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, berikut para dzurriyyahnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, ingkang estu kaula takzimi. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Kalau musim seperti hari ini, yang gampang hadir bukan pejabat, tapi biasanya calon-calon pejabat. Yang mau hadir bukan anggota DPR, tapi biasanya calon anggota DPR. Yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka dzikra haul al-maghfur lahum Romo Yai Muallimin Ilyas, Ibu Nyai Ummul Hayati, Romo Yai Zainuri Ilyas, Gus Ahsanul Khuluq, segenap panitia yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Malang, rahimakumullah. Beli bawang di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Malang, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bapak Ibu dan pemirsa BTV rahimakumullah. Saya tadi jam 4 masuk rumah sakit. Saya baru 2 hari pulang umroh. Badan saya agak drop, delalah tulang rusuk saya ini kecetit. Saya tanya ke dokter apa penyebabnya, ternyata sebabnya satu, sudah terlalu lama tidak kelon. Saya diinfus Kiai, ini bekas infusnya masih berdarah. Saya diinfus, kebetulan hari ini pas saya puasaan Daud. Jadi alhamdulillah walaupun saya sakit, puasa saya tidak putus. Saya bilang sama dokter, dokternya bilang sama saya, Gus ini seharusnya opnam, rawat inap. Gus Miftah istirahat dulu di rumah sakit. Saya jawab sama dokter, dok saya malam ini mau ngaji. Nabi itu pernah bersabda, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Kebiasaanmu dalam hidup yang akan menentukanmu bagaimana kamu mati, dan bagaimana kamu mati yang akan menentukan bagaimana kamu akan dibangkitkan. Itu artinya apa? Kalau manusia sukanya ngaji, hampir bisa dipastikan menurut hadis ini dia akan mati dalam keadaan ngaji. Kalau orang suka baca Quran, kemungkinan besar dia matinya dalam keadaan talil Quran.
Kalau ibu-ibu sukanya ngerasani, ya bisa jadi matinya dalam keadaan ngerasani. Sing seneng ngerasani biasanya jilbabnya coklat, Bib. Iya kamu. Wis tuwek kemayu. Maka saya bilang sama dokter, dok, sudah nggak usah pakai opnam, infus dicopot, saya tak berangkat ngaji. Kalau toh kemudian ketika saya ngaji, malaikat Israel datang, kan keren. Mati dalam keadaan pengajian, langsung diumumkan di Masjid Malang Raya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ibu-ibu pengajian di Malang, dengan ciri-ciri jilbabnya pink. Sakit ini, Bib. Saya duduk aja sakitnya minta ampun ini. Tapi gini saya punya pengalaman, sekian pengalaman. Kiai-kiai saya itu lebih suka hadir di majelis dibandingkan dirawat di rumah sakit. Di Jogja itu ada kiai besar namanya Ahmad Dardiri, Mbah Kiai Ahmad Dardiri. Pulang pengajian dari Magelang ke Jogja, di Muntilan tabrakan, Bu. Tabrakan. Dan mosok tabrakan terno ya kepenak. Kepalanya itu retak, Kiai, retak. Dibawa pulang, ketemu istri, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Semua anak, istri matur, bah, yuk ke rumah sakit opnam, kita rawat di rumah sakit. Mbah Kiai ini menolak. Ketika ditanya alasannya, kok Kiai kenapa nggak mau dirawat di rumah sakit? Lebih baik saya mati di pondok mendengarkan santri ngaji, dikelilingi oleh para santri, dibandingkan saya harus mati di rumah sakit. Maka inilah sebenarnya salah satu pentingnya dzikro haul, bahwa salah satu tujuan haul itu adalah wayud karufihi manaqibul mutawaffa, disampaikan kepada umat tentang manakibnya orang yang telah wafat. Sehingga nyuwun sewu, ada asar bekas-bekas kebaikan dari almarhum dan almarhumah yang bisa kita jadikan pelajaran. Dan hasanah haul hanya dikenal oleh mereka yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nyuwun sewu, ketika tadi ayat yang saya baca di muqaddimah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, besok itu yang akan dilihat oleh anak cucu kita apa, Bapak Ibu? Bekas kebaikannya. Orang-orang dulu itu nggak ada yang punya TikTok, mbah-mbah kita itu nggak ada yang punya Instagram, nggak ada yang punya Facebook, tetapi kebaikan-kebaikan mereka mampu bertahan dan bisa diceritakan oleh anak-anak hari ini. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah kebaikan-kebaikan. Saya punya mbah di Ponorogo, Mbah Muhammad Besari, seorang kiai besar saat itu, namanya sampai hari ini masih harum, meninggalkan anak cucu yang luar biasa, namanya dikenal oleh orang-orang top, padahal dia tidak punya Instagram. Kalau ibu-ibu kan rata-rata penggemar TikTok, Instagram, yang tua-tua Facebook. Medsos itu ternyata bisa dilihat dari kelompok umurnya. Yang muda-muda biasanya TikTok, makanya ada goyang pargoy. Kamu nanya,
Sampai besok-besok ibu-ibu yang suka TikTok ini besok mati dalam kubur ditanya sama Munkar Nakir, ibu-ibu Malang, man rabbuka? Dijawab, kamu nanya. Sagi yebuk cangkemmu karo malaikat. Yang agak dewasa dikit itu suka dengan Instagram. Yang sepuh-sepuh biasanya lebih suka dengan Facebook. Itu sepuh-sepuh. Makanya saya punya jamaah kayak usianya 60 tahun, ibu-ibu janda. Jam 11 malam nulis status di WA. Ada enggak yang mau jadi imamku? Wah. Langsung saya jawab, ada mbah. Sinten Gus? Israel. Orang-orang dulu itu enggak ada yang punya media sosial. Tetapi namanya harum, namanya keren. Kenapa? Karena ada asar, ada bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan untuk kita. Maka nyuwun sewu. Pertanyaannya adalah, asar apa, bekas apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Tahun 2021 saya haji bareng dengan mantan ketua umum PBNU. Ketua umum PBNU sebelum Gus Yahya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Kebetulan dengan Pak Said, saya sama beliau sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Bikinlah acara kita di Madinah. Waktu itu acaranya Maulid Nabi di salah satu hotel di depan Masjid Nabawi. Saya kebetulan baru 2 hari pulang umroh, Bu. Semua yang hadir malam hari ini saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Larung rampung cangkemmu wis amin no. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Allah. Waktu itu kayak saya bilang sama saya begini, Gus Miftah itu ndang nulis buku. Kenapa Kiai? Besok kalau sampean mati, yang akan dibaca oleh umat itu bukumu. Maka Gus Miftah nulis buku. Kalau matur, saya Kiai nasihatnya bagus, tapi mohon maaf Kiai, orang-orang di zaman modern itu untuk bisa dikenang oleh generasi berikutnya itu tidak harus melulu dalam bentuk buku Kiai. Kok begitu Gus? Iya, karena dakwah sendiri itu dari masa ke masa berkembang, Bu. Zaman Nabi dakwah itu bil lisan, khatibun nas bi qadri uqulihim. Zaman sahabat dakwah itu bil kolam, dengan tulisan. Maka Quran mulai dibukukan, hadis mulai dibukukan, ulama-ulama mulai nulis kitab, Pak. Setelah itu muncul zaman Wali Songo, bis sakofah, sudah menggunakan budaya. Maka muncul lagu-lagu seperti ler ilir, seluku-seluku batok, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suwa. Itu lagu-lagu yang ditinggalkan oleh Wali Songo dengan sekian banyak filosofi yang ada di dalamnya. Digawe cerita, judul lagu yang keren-keren. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, andong apa becak, melaku time-time. Itu filosofi-filosofi yang diajarkan oleh Wali Songo. Napa enten maknane Gus? Ada. Ini mohon maaf Bu ya, ini saya pakai bahasa Indonesia karena acara kita malam hari ini kebetulan ini ada kru saya dari BTV. Ini ada acara saya di BTV namanya Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi ibu-ibu yang belum sadar ada kamera banyak karena masuk TV, tolong wajahnya didandani dulu ya. Tapi kalau saya lihat di sini Masya Allah, dari sana tadi kipas-kipas terus. Saya yakin Anda kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Aku zizi. Ini kita masuk BTV. Alhamdulillah acara saya di BTV itu acara dakwah terbaik di seluruh TV di Indonesia. Ratingnya paling tinggi. Gua juga ngadeg le, ndasmu nutupi kamera kan. Dia mau ngono kamera malah ngadeg. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan nih. Bisa kofah. Contoh tadi yang saya bilang dondong apa salah.
Ibu-ibu milih dondong apa salak? Beb, ampun dan boyo saya udah soage saya tanah kursi ya Beb ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu milih dondong apa salak? Milih Gus Miftah. Pasti kamu janda. Dondong apa salak malah milih Gus Miftah. Sorry, aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Gusti Allah niku lak mene nikmat nggih. Kita kadang-kadang lupa bersyukur. Dicabut titik mawon, ototnya, uratnya, sarafnya digeser dikit saja sakitnya minta ampun. Padahal kalau kita sehat kadang-kadang lupa dengan semua nikmat. Nggih napa mboten? Kayak ibu-ibu dikasih hidung agak pesek sudah bingung. Bagaimana biar kelihatan mancung. Yang tidak sabar ke dokter minta hidungnya dioperasi, maka disuntik operasi plastik, disuntik solikin. Wah, itu. Apa itu? Silikon kok solikin. Ya solikin Bu. Yang nyuntik silikon namanya dokter solikin. Nah, nembe pesek gini sing dilihat mung pesek itu. Padahal kudune nggak perlu digetuni pesek. Merongos titik wis bingung. Nggih lah, pageri. Padahal wong merongos niku nyuwun sewu, kalau lomba lari pasti juara. Karena kakinya belum finish, giginya sudah finish. Tapi lah teng lampu merah biasanya ketilang. Motornya masih di belakang zebra cross, giginya sudah di depan. Tapi yo, kita udah bingung, dekosnya merongos sidik wis bingung. Akhirnya dipasang kawat. Pantesan kawat jemuran di pondok saya hilang terus. Colong ibu-ibu. Istri saya matur, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" Saya jawab nggak boleh. Kenapa? Aku zizi. Kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol cangkem gua. Gila nih. Ya Allah. Dondong apa salak? Ternyata Bapak Ibu, dondong dan salak ini tidak dipilih. Justru yang dipilih duku cilik-cilik. Kenapa dondong tidak dipilih? Karena dondong ini tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Kelihatannya luarnya halus, tetapi ternyata dalamnya bulus. Kelihatannya tulus, tapi ternyata modus. Gimana pembuatan? Maka banyak orang yang kelihatan mulutnya halus tapi kelakuannya koyo wedus. Enten mboten sing ngoten niku? Enten wonge ya teko. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Saya itu sering matur, orang yang kasar dalam berbicara itu biasanya justru lebih jujur ketimbang orang yang halus dalam tutur bahasa tapi biasanya bermuka dua. Makanya ibu-ibu kalau bekerja tolong mukanya di bawah supaya kalau kerja tidak cari muka. Nyuwun sewu, dondong itu tidak dipilih. Demikian juga salak ternyata juga tidak dipilih. Karena nyuwun sewu walaupun dalamnya halus tapi ditampilkan dengan bentuk yang kasar. Maka kemudian yang terpilih bukan dondong, bukan salak, tapi justru duku walaupun cilik-cilik. Kenapa duku dipilih? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalam,
apik njaba jero. Mila napa wong wedok dandan ki ya penting, Beb. Ya penting. Perempuan kalau mengatakan udah saya nggak perlu dandan, saya udah punya pasangan, kamu salah. Tetaplah dandan walaupun kamu sudah punya pasangan, karena di luar sana pelakor lebih menakutkan dibandingkan hantu kuburan. Wong lanang ini kaya codot tak kandhani. Contohnya Gus Miftah matamu kuwi. Wong lanang ki lak ning jaba pengajian delok cewek ayu niku bengok. Wow. Mulih ning kamar ketemu bojone, weh. Wong lanang ki kurang ajar. Wong lanang ki ning dalan delok bocah cilik. Niku kelingan karo anake ning omah. Di luar lihat anak kecil, ingat Yai sama anaknya di rumah. Tapi kalau di luar lihat wanita cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Betul Beb? Ya. Tapi itu orang Jogja ya Beb ya. Orang Malang insya Allah lah. Luweh parah. Wong lanang karo wedok iki bedane siji. Beb. Wong lanang kuwi semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya, dia semakin tidak butuh dengan laki-laki. Laki-laki itu semakin kaya, semakin nakal. Perempuan semakin nakal, semakin kaya. Saya kan ditanya, Gus, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Nggih mboten Bu? Ternyata alasannya rasional. Kenapa laki-laki itu diiming-imingi dengan bidadari? Karena ujian terberat bagi laki-laki itu ya perempuan, Pak. Makanya kenikmatannya ya perempuan. Maka ada bidadari. Kenapa perempuan gak punya bidadara? Karena puncak kenikmatan perempuan itu bukan laki-laki, tapi harta emas dan berlian. Betul Bu? Mila wong lanang ki lak ngrabi wong wedok ki rata-rata sing didelok raine, wong wedok ngrabi wong lanang sing didelok bondone. Betul Bu? Makanya hari ini wajah good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Tak sambil wedangan ya Beb ya. Ya Allah, jahe. Cangkeme minta dong. Wes-wes tak santet meteng loh. Itulah perempuan, Pak. Perempuan itu bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Kene ki ini doli dilawan. Kemudian dilanjutkan, andong apa becak? Ternyata andong tidak dipilih, becak tidak dipilih. Kenapa andong tidak dipilih? Karena di tengah-tengah kebahagiaan penumpang ada dia yang tersakiti. Siapa? Kuda. Kurang ajar kusire nopo Pak? Kuda saja dikasih kacamata, maka ada istilah kacamata kuda. Kenapa andong kudanya dikasih kacamata? Supaya kudanya tidak melihat ketika sang kusir menerima uang dari penumpangnya. Tutupi matane Pak. Ternyata andong juga tidak dipilih. Becak juga tidak dipilih. Kenapa? Karena di saat penumpangnya merasa happy, enjoy dan bahagia, ada mereka yang sengsara. Siapa? Abang becaknya. Kula niku nyuwun sewu Beb, pernah menjadi penarik becak 5 bulan zaman kuliah untuk biaya kuliah.
Saya itu bisa kuliah dulu bayar SPP gara-gara narik becak. Maka saya bisa menjadi orang yang agak sabar gara-gara narik becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Bagaimana tidak? Numpak becak, nunggu penumpang, penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Subhanallah. Bahkan pernah becak saya ditabrak sama mobil, dier remuk. Saya nggak marah, Bu. Malah saya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Becak top. Andong dan becak tidak dipilih. Yang dipilih sinten, Pak? Melaku time. Ternyata yang dipilih adalah mereka yang jalan walaupun cuman pelan-pelan. Kenapa jalan dipilih, Nduk? Karena jalan tidak merugikan orang lain. Nah, wali-wali kita dulu pengen mengajarkan kepada kita satu tentang ketulusan. Seperti hanya duku cilik-cilik, walaupun kamu kecil tapi kamu harus tulus. Makanya tadi benar Pak Kiai, semuanya tergantung kepada niatnya. Tadi Pak Kiai ngendikan apa wau? Lah iki orang mesti iki, lah iki mesti iki wau loh. Samanya dengan niat kita. Saya itu kalau pengajian maulid sama Abah Lutfi, itu pasti saya ajak jamaah untuk melafalkan niat untuk menghadiri maulid, Bib. Soalnya apa? Kalau pengajian itu belum tentu maulidan, kalau maulidan mesti pengajian. Sama halnya, orang itu kalau sholat mesti membaca sholawat, kalau sholawat belum tentu sholat. Lak wudu ki mesti raup, lak raup urung mesti wudu. Lah haji ki mesti umroh, lah umroh urung mesti haji. Lak nikah ki mesti kawin, lak kawin urung mesti. Lah nikah ki ana seksine, kawin ora ana. Kumpul kebo. Nah, kumpul kebo ya. Wong Malang aja nganti kumpul kebo. Soale nganti duwe anak jenenge Gudel. Butuh ketulusan. Maka disitulah kita dikenalkan dengan bahasa ikhlas, ruhul ikhlas. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak kemudian ayat yang kita baca isinya tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang membedakan orang dulu sama orang sekarang itu apa? Masalah keikhlasan, Bib. Jauh. Anak-anak muda sekarang kalau berbicara ikhlas dengan orang tua dahulu, jauh. Coba kita urai satu-satu. Apa sih bedanya orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu punya prinsip. Prinsipnya orang dulu apa, Nduk? Kumpul mangan ramangan, sing penting kumpul. Kalau anak sekarang ternyata tidak. Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting. Kalau orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan dan kekeluargaan, orang sekarang lebih mengutamakan makanan dan badok. Makanya kalau diajak pengajian mesti dadak takon, engko suguhane apa? Itulah alasan kenapa perempuan kalau pengajian mesti nggawa tas. Tujuane mung siji, seneng itu rasel ya wonge ya teko jilbabe ya coklat. Coklat meneh le selawatannya aku tak wedangan utang kuluwara le kowe selawatan dhisik mulai kerasa sakit banget deh. Yuk kamu selawatan dulu. Iso selawat lagu apa? Halo Mbak Bandeng. Iwa Bandeng, Iwa Bandeng, ono iwa sepat, Gus Miftah ganteng, muga-muga bojone sehat. Cangkem.
Iso ora? Oh. Wali Songo. Iso ora Wali Songo? Ora iso. Nasabe Kanjeng Nabi. Iso ora? Wis mulih ngono kabar ra iso. Aku njaluk apa kowe nyanyi apa? Sangel. Oh isone anak soleh. Kae to. Alamate bojo gala iku papat jilbabe coklat ora tau salat. Ya wis alamate anak soleh le. Alamate anak soleh iku papat dandane mukmin anut ing syariat kawan din lisani anos nandikane kapindo Yung tuani Anamati anak soleh iku papat dandane mukmin anut ing syariat kemudian lisani anos ngendikane kampino mulyakan ing wong tuane Rasulullah salamun alaik ya rafiq asyani wa tarajim أدفعت يجي رات العالمين يا ويل الجود والكرم Camping tanu asih ing bocah cilik-cilik kemarang setulan kagawe becik Camping tanu asih ing bocah cilik-cilik kemarang setulan gawe becik Camping papat ngamal enot ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngawurane Camping papat ngamal enot ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngawurane Ya Rasulullah salamun alaik ya rafiq asyani wa tarajim أثبت يجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم Iku saking ulama itu teralamate bocah kang dadi jujur Iku saking ulama
song lam pai Donyo akhirat Menamut ilahi Muka-muka kita Bisa ngelampai Donyo akhirat Menamut ilahi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi wa syahdi wa daraji أثبت يجيب رات العالمين يا أهيل الجود والكرم Sallu ala Nabi Muhammad. Ditumbas ke Habibe napa nih? Apa iki obat gosok? Ambune kaya muslimat balsem. Lah niku ndelok muslimat kali fatayat ora perlu ndelok seragame, ndelok ambune iki iso pilo. Lah fatayat iki ya parfum, muslimat ya balsem. Fresh care. Alhamdulillah. Siji mau belajar dari orang tua dulu itu rata-rata mereka lebih tulus. Mila nyuwun sewu. Saya itu kadang-kadang melihat mbah-mbah mudin, mbah-mbah kaum, kiai-kiai kampung. Itulah ndonga. Biasanya mereka itu tidak fasih, tapi mandi. Lah, anak-anak zaman sekarang niku nyuwun sewu. Kalau berdoa biasanya lisannya lebih fasih, tapi mboten mandi. Ternyata niku ana jawabane. Jawabane napa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh mereka yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang hanya sekedar lisannya fasih. Mbah-mbah kita dulu mohon maaf lisannya tidak fasih tapi hatinya bersih. Orang sekarang lisannya fasih tapi banyak hatinya yang tidak bersih. Mbah-mbah mudin nang desa-desa itu kalau doa itu kadang-kadang maca donga selamat itu salah kabeh kok. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa piatang pil jasadina. Dongane ora fasih tapi mandi. Orang sekarang banyak yang dongane fasih tapi mboten mandi. Yang membedakan di mana? Teng hati. Orang dulu lisannya tidak fasih tapi hatinya bersih. Orang sekarang banyak yang lisannya fasih tetapi hatinya tidak bersih. Niku belajar dari mbah-mbah kita dulu. Mila kula itu seneng lang ngrungokke mbah-mbah zaman biyen. Maca berjanjian itu Beb, Masya Allah. Oh, wedangku entek diganti toh. Aku baru iki ngaji cangkemku boros baru iki ketoke. Napa Bu? Cocok. Ibu-ibu janda tahu bedanya jahe sama kamu? Jahe mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Codot. Masuk. Mbah-mbah dulu itu nyuwun sewu, lah maca berjanji teng musala-musala teng langgar niku, tuwane wis krowak-krowak, suarane kepenak. Ora fasih tapi wayem, Pak. Bandingkan dengan anak-anak sekarang malah maca berjanji, sone apik, suarane kepenak, tapi kadang-kadang ra iso mlebu teng jero ati. Wah, anak-anak sekarang niku welok maca wis. Apa tadi uli, niku apa jenenge? Lah berjanji niku. Antirillahumma qabrul karim. Bi'arfin sadiyim min salati wa taslim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Biasa-biasa mawon. Tapi mbah-mbah kula mbiyen lak maca Al-Barjanjin niku sak onone, tapi teng ati niku wayem. Ngetrellahumma qabrahul karim bi arping sadiyim min sanati wa taslim. Tapi enak niku Habib. Mbah-mbah kula niku. Bocah-bocah saniki lak maca Al-Barjanjin kaya mas-mas iki wah enake ra umum suarane. Abadadi ulimla amismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Biasa-biasa mawon. Mbah-mbah kula mbiyen lak maca ya Allah ngabetadi ngul ngimlang amismi dzatil aliyah Allah mustadirong paidol barokati ngalama ana lahu wa aula ya Allah. Tapi enak nih kok soalnya sangka hati ini resik imam-imam masjid saniki kiai lak ngimami subhanallah suarane alhamdulillahi rabbil alamin casak niki tapi biasa-biasa mawon. Lah mbah-mbah mbiyen ki ya Allah jan wadduha wal laili idza saja Allahu akbar. Enak. Wong lagi sore ngrungokke imam-imam jaman biyen wong tua-tua niku lak maca sak anak-anak niku. Alam ya jengal kaitahum fi tadlil. Tapi enak kan ngrungokke. Soale resik. Atine resik. Dadi sak uni-unine niku nikmat. Itulah alasan kenapa kita memperingati dzikru haul supaya kita bisa menceritakan wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Nyeritake mbah-mbah kita. Kenapa kita butuh menceritakan mbah-mbah kita? Jangankan awake dhewe Bapak Ibu. Kanjeng Nabi niku supaya tambah yakin dengan risalahnya. Itu juga dibutuhkan cerita dari nabi-nabi sebelumnya. Mila napa teng Al-Qur'an niku ana ayat yang bunyinya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kanjeng Nabi mawon nggih diceritani nabi-nabi saderenge. Mila awake dhewe juga butuh diceritani mbah-mbah kita dulu supaya tambah mantep. Mila napa kula niku kalih Habib Lutfi niku senenge ra umum. Selain siji Habib Lutfi niku tasik dulur kula, nomor loro Habib Lutfi niku ngerti sejarah. Dadi lak nyeritake babakan napa mawon niku enak dirungokke. Nabi untuk manusabbitu bi fuadak butuh diceritakan cerita-cerita nabi sebelumnya. Awake dhewe niku haul supaya mendengarkan cerita mbah-mbah kita sehingga awake dhewe urip dadi wong Islam niku tambah mantep. Saya tanya begini Bib, Gus, kalau kita pengajian ibu-ibu ini berangkat jam 7 pulang jam 12, selama pengajian belas gak paham, kira-kira apa ada faedahnya Gus? Tetap ada faedah dan manfaatnya. Kalau toh ibu-ibu pengajian haul gak ada paham sama sekali, apa faedah dan manfaatnya? Minimal berfaedah dan bermanfaat untuk suamimu di rumah. Apa manfaat untuk suamimu? Minimal selama 4 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Selama mau tinggal ngaji bojomu baik-baik saja, karena selamat dari cerewet dan omelanmu. Apa rumangsane bojomu pak pamit iki susah? Ora yo ora. Seneng. Kowe pamit bojomu, Pak, aku makan ngaji. Halah kok aku ditinggal meneh to? Gayane. Begitu kowe metu saka omah, yes. Contoh, Nabi itu ketika Isra Mi'raj sowan kalih Allah, itu kan beliau nyopot sandal. Kenapa Nabi mencopot sandal? Karena beliau mendengar cerita Nabi Musa
Ketika ketemu dengan Allah juga nyopot sandal. Maka Nabi Muhammad ketika sowan Allah ikut-ikutan nyopot sandal. Tapi ternyata Nabi Muhammad ditegur sama Allah. Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Naiklah kamu ke atas langit dengan menggunakan sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak oleh sandalmu. Jadi nyuwun sewu. Nabi Musa itu juga ulul azmi, Kanjeng Nabi Muhammad juga ulul azmi. Tapi kemuliaan Nabi Musa tidak bisa mengalahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Buktinya apa? Nabi Musa sowan Allah suruh nyopor sandal, Nabi Muhammad sowan Allah suruh menggunakan sandal. Mila kiai-kiai saiki kadang-kadang yang gaya kae bib, sandale melu-melu munggah panggung, ngalah gayane aku. Mila Habib Lutfi itu pernah ngendikan ngeten. Saya itu enggak suka, kata beliau, kurang berkenan kalau nimbali kiai atau habib itu dengan bahasa yang berlebih-lebihan. Contoh, acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah. Itu beliau tidak berkenan. Dan saya sepakat dengan hal itu. Kenapa? Karena menurut Habib Lutfi yang paling pas mendapatkan nisbat Sohibul Fadilah wal Karamah itu hanya Kanjeng Nabi, bukan kiai. Kiai itu hanya percikannya Kanjeng Nabi. Maka MC itu kalau ngundang kiai pengajian gak usah berlebih-lebihan lah. Kadang-kadang pengajian malah koyo MC dangdutan. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku mikir iki ustadz apa ular keket. Kita sambut Sohibul Fadilah wal Karamah Gus Miftah. Aku muka panggung karo gegem ngene aku. Arep ngantemi ndase sapa iki aku. Ikon ngaji apa kon tinju aku. Ini biasa-biasa mawon. Lagian awake dhewe niku wong Ahlus Sunnah kadang-kadang wale-wale. Saya itu enggak setuju menggunakan istilah tausiah. Wasoyu wasi tausiatan niku lah artine memberi wasiat. Sing bener hasanah wong NU niku mboten tausiah, tapi mauidhah hasanah. Wong ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil hasanah, bukan tausiah. Lah jenengan dadi MC ngaturi kula kon tausiah niku berarti jenengan ndongake kula cepet mati. Soalnya padha karo jenengan ngaturi kula untuk memberikan wasiat. Padahal lazimnya wasiat itu orang yang mau mati. Kok ono MC memerintah saya untuk tausiah, aku curiga. Jangan-jangan MC-nya seneng sama istri saya. Lo kan siire jelas, Bu. Yen wis mati bondo ra melu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah ala taha salatullah Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat, Bu, berkat langsung dipikir mandur rupane kaya takir kabeh. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah
Rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah
Abah Kirun itu sama-sama pengisi acara. Saya ngisi acara haul di Demak, harusnya bintang tamunya santri saya Percil nggak bisa diisi gantikan oleh Abah Kirun. Saya sama Abah Kirun sama-sama dikasih amplop untuk santri. Saya dikasih sama panitia, Abah Kirun dikasih panitia. Lah delala ada yang ngambil gambar, narasinya diganti. Amplop Gus Miftah nyogok, Abah Kirun ditolak untuk tidak memilih pasangan calon tertentu. Padahal nggak ada itu. Niku kejamnya dunia media sosial. Tapi kula guyu, kenapa kok Gus Miftah itu sering dibicarakan orang? Ya jelas orang terkenal. Sing ana niku wong susah ngrasani wong seneng. Ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Sing ning ngisor ngomongke sing ning dhuwur. Ora mungkin ning dhuwur ngrasani sing ning ngisor. Sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ngarep ngrasani sing ning mburi. Wong cilik ngrasani wong gedhe. Ora ana wong gedhe ngomongke wong cilik. Anane awakmu ngrasani Pak Jokowi, ora mungkin Pak Jokowi ngrasani awakmu. Dadilah jenengan dirasani, jenengan berarti seneng sing ngrasani wong susah. Kula nembe tawaf umroh kali anak bojo kula viral. Gus Miftah nyogok amplop Abah Kirun. Kula nembe sa'i dirasani meneh. Gus Miftah mendapat kiriman mobil dari Pak Prabowo. Begitu indahnya hidup saya, ya Allah. Untung aku kiai sugih, beb. Jadi saya nggak ada urusan dengan komentar-komentar seperti itu. Komentar-komentar kata bu viral kayak apapun saya nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Karena saya punya prinsip ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Mbiyen niku sing kakean cangkem niku wong wedok. Tapi tak niki ternyata wong lanang yo kakean cangkem. Jangan-jangan kesinge lanang isine wedok. Niku lah wong urip sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkem. Kok kompak? Kok wis setengah rolas nggih. Didik meneh nggih kula wis lara niki gantian Gus Reza. Gus Reza sampun rawuh kita nggih. Paniki Gus Reza ajeng ngaji sampai jam gangsal enjing insyaallah. Sangune durung, santai wae yul. Aran duwe tak tuku cangkemmu yo. Cerewet wae. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Disitulah pentingnya haul. Membicarakan kebaikan-kebaikan almarhum. Maka saya minta ibu-ibu yang punya media apapun, jadikan mediamu untuk dakwah, bukan untuk ghibah. Yang diposting kebaikan, jangan rasan-rasan. Duwe masalah karo bojone nulis status WA. Duwe masalah karo bojone update status Facebook. Kono rasah mulih sisan. Akhirnya wong sak kontak kabeh maca statusmu. Kuwi berarti padha karo ngumbar aib keluargamu. Nggih napa mboten? Saya punya ibu-ibu jamaah jam 10 malam suaminya belum pulang, nulis status, aku kedinginan nih, ya Allah. Akhirnya ada yang komentar, tak kancani po, mudar aku ya. Saya ikutan komentar, cemungut. Habibie melu komentar, WK. Pon, mengkampanyekan kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan kebaikan dan hikmah dari Sohibul Haul. Amin Allahumma amin. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat dikabulkan, yang keluarganya berantakan disakinahkan, yang anaknya nakal disolehahkan, dan yang jomblo segera dinikahkan, yang suka ngeslot segera dimatikan. Pabiling ngaten beb,
Saya harus pamit ke Surabaya, besok siang saya harus ke Pamekasan, sorenya saya ketemu sama Abah Lutfi, malamnya saya ke Sidoarjo, langsung Bojonegoro, langsung lanjut ke Semarang, baru pulang. Jadi hidup saya itu cukup, insya Allah. Kurangnya cuma satu, kelon. Karena nggak pernah di rumah. Ya Allah, kok ganteng men sopo toku ya Allah. Oh aku. Tapi kira salah. Enggak, ampun kondur riyen niki ngaji tenanan kali Gus Reza. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana seperti